Semakin hari semakin panas antara Iran dan Israel, namun yang sangat mengejutkan, Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump ikut campur tangan menyerang pihak Iran. Donald Trump atau Amerika Serikat menghantam 3 situs gudang penyimpanan nuklir di Natan Isapan, Iran. Hal ini menyebabkan situasi semakin panas karena sang raksasa ikut campur. Namun sebenarnya hal tersebut dilarang. Menteri Luar Negeri Iran berpendapat bahwa Amerika telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh PBB. Warga Amerika Serikat berbondong-bondong melakukan unjuk rasa kepada Donald Trump untuk tidak ikut campur dalam perselisihan tersebut. Mereka membawa foto Donald Trump, bendera Iran dan Palestina. Mereka mengecam pemerintah karena hal tersebut merugikan banyak pihak dan warga sipil yang menjadi korbannya. Namun pihak pemerintah seakan-akan menutup telinga dan terus melakukan persiapan untuk hal besar ke depannya. Tidak hanya di Amerika saja, di London, Inggris pun hal serupa terjadi. Ribuan warga sipil memprotes atas kejadian tersebut dan jangan ikut campur atas hal yang terjadi. Mereka berpikiran bahwa hal tersebut jika diteruskan atau dilakukan, hal yang lebih besar akan terjadi lagi. Selain warga Amerika dan Inggris, warga Filipina pun melakukan protes yang sama dengan berbagai macam aspirasi yang disampaikan terkait Iran, Israel, dan Amerika. Pihak Iran berpendapat jika Amerika ikut campur, maka jangan salahkan Iran jika hal tersebut akan memperparah situasi dan keadaan. Di sini Iran menunjukkan taringnya, dan Iran juga tidak takut terhadap Amerika jika ikut serta dalam kejadian tersebut. Iran bukanlah negara sembarangan. Banyak sekali fasilitas persenjataan rahasia yang belum dikeluarkan. Dalam penyerangan kemarin selama 3 hari, hal tersebut hanya sebuah peringatan kecil dari Iran. Hal tersebut bukan seberapa dari Iran untuk Israel. Iran sudah siap melancarkan hal yang lebih besar dan lebih gila lagi jika hal tersebut diperlukan. Semakin jelas dan semakin terlihat bahwa sang presiden Iran bukanlah orang yang takluk kepada lawan atau pihak Amerika sekalipun. Raksasa seperti Amerika bukanlah hal yang bisa diremehkan. Kita semua sudah mengetahui betapa luar biasanya Amerika di berbagai macam bidang teknologi dan kemiliteran. Adu kecanggihan persenjataan, pertahanan, teknologi komunikasi, dan strategi sudah mulai dilakukan. Di sini juga pihak intelijen Iran sudah melakukan strategi teknologi virtual. Adu kecanggihan bukan hanya di lapangan saja, tetapi para ahli di bidang komputer sudah melakukannya sejak awal penyerangan. Pihak Iran sudah tahu bahwa mereka tidak boleh sampai kecolongan lagi atas apa yang Israel dan Amerika lakukan. Harus diketahui juga bahwa presiden Iran adalah keturunan Persia. Persia adalah sekumpulan orang-orang kuat yang memegang teguh keadilan dan kedisiplinan yang tinggi, menjunjung tinggi harga diri di dunia. Persia juga adalah salah satu yang belum terjatuhkan di timur. Mereka sangatlah kuat dan sangatlah luar biasa. Namun di sini yang cukup menarik adalah Menteri Luar Negeri Iran sudah mendatangi raksasa yaitu Vladimir Putin atau Rusia. Belum jelas hal apa saja yang mereka perbincangkan dan rencanakan, begitupun dengan langkah Rusia atas hal tersebut. Informasi belum banyak yang dipublikasikan karena memang bersifat rahasia. Di sini sangatlah mengerikan karena pasalnya Israel bersama Amerika sedangkan Iran bersama Rusia. Entah apa yang akan terjadi jika Amerika benar-benar ikut serta dalam kejadian ini, begitupun dengan Rusia. Banyak media lokal dan internasional jika Amerika sudah terlibat bersama Rusia dan serius layaknya Iran dan Israel, bisa saja hal yang mengguncang dunia akan terjadi. Rusia dan Amerika sama-sama berhati-hati karena masing-masing dari mereka mengetahui segudang informasi dari kedua belah pihak. Salah langkah sedikit saja bisa menyebabkan perpecahan yang sangatlah luar biasa besar. Kita semua melihat tayangan ini seperti dalam dunia film. Namun percayalah bahwa hal tersebut adalah asli dan masih terjadi hingga detik ini. Dan yang sangat menarik dari Indonesia atau negara kita tercinta, Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan undangan resmi dari Vladimir Putin atau Rusia. Bapak Prabowo Subianto mendatangi Vladimir Putin dan terlihat sangatlah hangat. Entah bagaimana presiden kita bisa sedekat ini dan sehangat ini. Bahkan Bapak Prabowo Subianto hingga membawakan oleh-oleh berupa keris langka dari Bali dan patung Garuda yang sangatlah indah. Dalam sesi wawancara, Bapak Prabowo Subianto berharap kekacauan antara Iran, Israel, Amerika, dan Rusia bisa segera mereda. Bapak Prabowo memiliki sikap yang sangatlah menjunjung tinggi kedamaian bagi seluruh negara yang ada di dunia. Jadi gimana menurut kalian? Seperti itulah informasi terbaru ya. Saya di sini yang cukup menarik aduh, Amerikanya ikut campur, ikut campur ngelawan Iran. Entah apa gitu ya yang ada di pikiran Donald Trump ini gitu ya.
kalau misalkan si Israelnya adalah sekutu dari Amerika atau Amerika adalah sekutu dari Israel, ya mungkin bisa aja gitu ya. Tapi di sini yang cukup berbahaya teh Iran sendiri adalah sekutunya Rusia gitu ya, atau teman atau balad gitu ya. Aduh anjir, gimana ya ngejelasinnya kalau misalkan Rusia ini turun tangan sama Amerika dan memang benar-benar melakukan hal tersebut, aduh bahaya juga gitu. Yang saya khawatirkan teh di sini teh adalah pihak Amerika atau Rusia itu sendiri nyerang mereka masing-masing. Jadi nggak di Israel sama di Iran aja, tetapi kalau misalkan Rusianya nyerang Amerika atau Amerika nyerang Rusia, wah anjir kacau. Kumaha iya, aduh aing mah sieun sebenarnya mah kalau diperhatikan. Mungkin kalau kalian nonton di video-video gitu ya, ya biasa aja gitu ya, atau wah gimana gitu. Tapi percayalah ini teh nyata gitu ya, ini teh asli gitu ya. Ini masih terjadi hingga detik ini. Jadi saya juga bingung mau ngomongnya kayak gimana gitu. Ya mudah-mudahan gitu ya ada titik terang dan memang tidak terjadi berlebihan. Cukup Iran dan Israel aja gitu. Amerika sama Rusia tidak terlalu ikut campur gitu. Karena memang sangat berbahaya gitu ya senjata mereka kan. Anjir jangan ditanya gitu ya. Dan di sini teh yang saya cukup apresiasi teh adalah Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto ya. Entah gimana gitu ya, saya teh agak bingung juga Bapak Prabowo Subianto teh bisa sehangat dan sedekat ini dengan Bapak Vladimir Putin gitu ya. Kesannya teh kayak saudara gitu ya, kayak adik kakak atau saudara dekat, terlihat sangatlah hangat gitu dalam sesi wawancara atau video yang diperlihatkan antara perbincangan Bapak Vladimir Putin dan Bapak Prabowo Subianto. Jadi apakah Indonesia adalah negara yang duduluran atau saudara-saudaraan atau gimana, atau memang presidennya kita sendiri yang sangat berpengaruh gitu, Prabowo Subianto ini gitu ya, Bapak Prabowo. Ya jadi kayak bukan mau ngobrolin hal tersebut, jadi seakan-akan Bapak Prabowo Subianto datang ke Rusia teh dan ngobrol sama Bapak Vladimir Putin teh seperti berkunjung aja gitu ya, kayak nggak ada kepentingan gitu, kayak bawa oleh-oleh dan sebagainya. Tapi kan nggak akan mungkin seorang pemimpin negara hadir atau berbincang selama ini jauh-jauh gitu ya, beda negara, tidak membicarakan hal yang penting gitu ya. Saya teh gimana ya ngejelasinnya, sampai Bapak Prabowo teh bawa keris, katanya keris tersebut teh adalah keris dari Bali dan yang buatnya juga atau pandai besi atau yang buatnya lah intinya. Jadi di sini tuh yang bikin kerisnya tuh cuma ada 4 hingga 5 orang aja gitu, nggak ada lagi penerusnya. Tapi saya juga nggak tahu ya informasi soal itu. Tapi memang dalam sesi wawancara atau berita yang diberikan dari berbagai macam sumber yang saya perhatikan dan saya lihat memang seperti itu ya informasi yang didapatkan. Ya saya juga ngambil informasi dari berbagai macam sumber yang sangatlah terpercaya, nggak mungkin gitu ya bohong-bohongan. Ya semoga aja gitu ya Rusia, Amerika, Israel, Iran, nah bodoh ting lah Israel mah hancurin aja lah, terserah lah Israel mah, bubukeun weh Israel mah, asal ulah Iran lah pokoknya mah. Saya berada di pihak Iran pokoknya mah. Ya memang seperti itu ya, karena saya mah nggak suka gitu sama Israel, kayak gimana juga tetap nggak suka gitu ya, dari perlakuannya, bukan pribadinya tapi perlakuan si pemimpinnya ini gitu ya. Kemarin juga sampai kabur ke Yunani, ke Athena cenah, tapi udah pulang lagi katanya cenah ke Israel dan melihat ya Tel Aviv dan sebagainya, Haifah yang diserang sama Iran. Katanya Iran begini, Iran begitu ya, padahal yang duluan siapa gitu ya, Iran kan dihajar duluan sama Israel, otomatis Iran gak akan diem gitu. Kalau misalkan Israel ngehajar Iran dan Irannya diem, wah gawat atau bakal diinjek-injek gitu. Jadi di sini memang harus dilawan, mau tidak mau Iran harus melawan gitu ya, dan memang melawan dan berani juga gitu ya. Dan si Israel ini harus menerima dampaknya, rasakan lah pokoknya, hancurkan lah pokoknya. Ya segitu aja lah videonya. Kalau misalkan ada informasi yang kurang tepat dan sebagainya, kalian bisa tambahkan di kolom komentar, perbaiki sama kalian. Karena informasi yang diberikan ini memang banyak simpang siur juga gitu ya, nggak 100% benar, nggak 100% salah. Memang informasi yang diberikan dari beberapa pertemuan antara pemimpin negara ini masih setengah-setengah. Jadi banyak spekulasi dari beberapa media yang belum jelas. Mohon dimengerti aja lah kalau misalkan ada informasi yang salah dari saya minta maaf dan perbaiki sama kalian di kolom komentar, dan bila ada salah pengucapan mohon maaf juga, nanti saya perbaiki. Terima kasih yang sudah menonton sampai video ini selesai. Salam sejahtera, salam perdamaian, goodbye, dadah.